Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akhir dari Mikasa lagi. Sebelumnya sudah ada dua pembahasan dari Mikasa, yaitu tentang Mikasa yang menjadi pemimpin dan kematian Mikasa dengan scarf-nya. Dan kali ini akan ada pembahasan lanjutan lagi tentang kematian Mikasa. Lalu apakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Petunjuk Mikasa yang akan mati sudah jauh-jauh hari kami bahas. Pertama, sepatunya yang lepas di opening season 3. Dan kedua, tentang ending season 2-nya tentang scarf-nya. Di sini entah apa yang membisikkan saya seperti keadaan Grisha dibisikkan Eren. Maksudnya saya langsung punya firasat kalau maksud dari bad ending yang membuat fansnya kecewa sesuai keinginan Isayama Sensei adalah kematian Mikasa itu sendiri. Dan ironinya mungkin itu adalah ulah dari Eren itu sendiri. Dan berikut beberapa petunjuk yang mungkin kalian sudah sadari. Pertama, di season 1 Eren dengan kekuatan Titannya hampir saja menginjak tubuh mungil Mikasa. Padahal saat itu Eren hanya berniat menghajar Titan lainnya. Dan saat itu ia belum bisa mengendalikan Titannya. Artinya memang benar jika saat itu Eren tak memperhatikan manusia di sekelilingnya. Bisa saja Mikasa mati saat itu. Lalu kedua, saat misi penutupan lubang di distrik Trost, Eren dengan tangan Titannya malah menghantam Mikasa. Untung saja tidak mati dan berkat insting Ackerman-nya ia masih bisa hidup. Jika telat beberapa menit saja sudah pasti Mikasa mati di tangan Eren. Lalu ketiga, di cover Attack on Titan volume 31. Terlihat Mikasa dengan scarf-nya yang sudah pasti dia. Ia menghadang laju dari para jutaan Titan dinding yang sekuran dengan kolosal Titan. Seperti Mikasa bersiap menghentikan Eren dengan rumbling atau gemuruh Titannya. Artinya ini masih sekedar teori ya. Mungkin ini adalah tindakan Mikasa yang ingin menghentikan Eren, tapi Eren sendiri tak bisa menghentikan gemuruh Titannya. Dan kalau Mikasa gagal, bisa-bisa ia mati keinjek Titan. Oke, dari 3 petunjuk di atas, kenapa kami mengatakan bahwa Mikasa adalah orang yang akan mati di tangan Eren? Sebenarnya kami memiliki 2 referensi yang begitu mirip dengan hal ini, yaitu dari anime lain. Ketika Kakashi membunuh Rin dengan Chidorinya alias dengan tangannya sendiri. Lalu ada Kenshin Himura yang telah mengambil nyawa kekasihnya sendiri yaitu Tomoe. Di lain pihak juga Shishio juga membunuh kekasihnya yaitu Yumi demi kemenangannya. Jadi kalau dihubungkan dengan kisah Attack on Titan, bisa saja Eren akan merenggut nyawa dari Mikasa demi kebebasan yang ia inginkan. Tapi demi menyelamatkan Mikasa, ia sudah melakukan segala cara, termaksud menyakiti hati Mikasa di chapter 112, di mana ia sangat membenci Mikasa dan berharap kalau ia tak lagi mengejar dirinya. Nah, maksudnya ini seperti Eren melarang Mikasa untuk menghentikannya. Perumpamannya mengejar Eren sama halnya dengan mengejar kematian itu sendiri. Dan Eren sudah berusaha untuk menghentikan Mikasa dari kematiannya. Tapi karena ia tahu insting Mikasa sebagai Ackerman itu kuat, makanya ia sangat membenci Mikasa. Dan walaupun bukan karena insting Ackerman, Eren juga tetap marah karena Mikasa tak mau terlepas dari Eren. Yang dimana Eren menganggap itu adalah budak dari dirinya sendiri. Maksudnya Mikasa menjadi budak Eren dan tak mau lepas dari dirinya. Mungkin kami mendapatkan sedikit gambaran tentang hal ini. Ingat episode 1 di mana Eren bangun dari tidurnya. Ia terlihat menangis sambil menatap Mikasa. Dan pose Mikasa saat itu muncul lagi pada pecahan ingatannya di chapter 120. Dan uniknya pecahan atau potongan ingatan Mikasa lebih besar daripada yang lainnya. Artinya Mikasa adalah orang paling berharga bagi Eren. Begitu pula pada 10 chapter kedepannya yaitu chapter 130. Di mana lagi-lagi pecahan ingatan Mikasa yang paling besar di antara yang lainnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa akan sangat ironi dan tragis jika Eren sendirilah yang akan mengakhiri akhir dari Mikasa. Ingat, kisah cinta yang ada di Attack on Titan itu sangat tragis dan kelam. Jangan terlalu berharap banyak. Seperti kisah cinta Kate sadis kepada Carla, Hana dan Franz, Grisha dan Carla, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin di sini kami mengerti alasan kenapa ingatan pewaris sebelumnya yang diteruskan kepada masa depan, yaitu saat Kruger berkata selamatkan Mikasa dan Armin. Mungkin disinilah momennya. Eren sudah berusaha menyelamatkan Mikasa dan Armin, dan untuk itulah ia harus menyelesaikan misinya. Sesuai perkataan Kruger juga.
Tapi bukan berarti demi menyelesaikan misi dan kematian Mikasa ataupun Armin dikatakan gagal. Tidak demikian. Karena Eren sudah berusaha menyelamatkan mereka berdua, maka misi gemuruh Titannya itu adalah hal yang lain lagi pembahasannya. Mungkin maksudnya begini, jika gemuruh Titan Eren sukses seperti yang Grisha lihat bahwa Eren yang akan menang, dan pasti Mikasa dan Armin akan selamat seperti yang dikatakan Kruger. Tapi bedanya saat ini, walaupun gemuruh Titan Eren yang sangat ingin sekali diselesaikan, tapi Mikasa maupun Armin berniat menggagalkan misi tersebut. Artinya pilihan Eren saat ini adalah demi menyelamatkan Mikasa dan Armin, ia harus menyelesaikan misinya dulu. Jika misi ini tidak selesai, maka nyawa Armin dan Mikasa akan dalam bahaya. Sebagai contoh, Paradis akan diserang oleh aliansi dunia. Otomatis keselamatan Mikasa dan Armin dalam bahaya. Dan saat ini aliansi Eldia Marley yang ingin menghentikan Eren sebelum misinya sukses, maka akan ada besar kemungkinan bahwa Mikasa maupun Armin akan mati. Dan dari semua petunjuk ini, mungkin kita akhirnya menemukan alasan kenapa Eren menyuruh Mikasa untuk membuang scarf-nya. Karena besar kemungkinan Mikasa akan mati dalam keadaan mengenakan scarf-nya. Karena sampai chapter 133 ini, Mikasa sama sekali belum memakai scarf-nya. Jadi tanda-tanda kematian Mikasa adalah setelah ia memakainya. Jadi intinya begini, alasan kenapa Eren menjauhi Mikasa itu karena sebenarnya ia sudah melakukan misinya untuk menyelamatkan mereka berdua. Lalu ini untuk menjauhkan Mikasa dari mara bahaya itu sendiri. Jadi jangan heran jika ending kejutannya nanti Mikasa bisa saja bersama Jin di akhir cerita. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada masukan dan tambahan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.